Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester mata kuliah pemodelan dan simulasi yaitu literatur review artikel ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 220512140818 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari literatur review. Jadi, literatur review adalah suatu kegiatan mengidentifikasi, analisis, dan evaluasi dari karya-karya hasil penelitian. Tujuan dari literatur review adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dipelajari. Jadi, pada literatur review ini saya akan mereview 5 artikel ilmiah. Di situ saya akan mengidentifikasinya, menganalisis, dan mengevaluasi karya-karya tersebut. Nah, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam terkait artikel ilmiah tersebut dan tentang topik yang diletakkan pada artikel ilmiah tersebut. Kita masuk pada artikel ilmiah yang pertama dengan judul Simulasi Monte Carlo untuk memprediksi jumlah kunjungan pasien. Dengan penulis Muhammad April, Desril Aldo, dan Hari Selmi. Tahun terbit dari artikel ilmiah ini yaitu 2019 dengan masalah yaitu ramainya antrian puskesmas yang menyebabkan pelayanan menjadi terhambat, terganggu, dan kurang optimal. Jadi pada tahun 2019 itu terjadi ramainya antrian pada puskesmas dan membuat pelayanan menjadi lama, terhambat, terganggu, dan kurang optimal, sehingga menyebabkan banyak pasien yang harus menunggu sangat lama atau bahkan ada yang tidak sempat untuk dilayani karena saking ramainya. Nah, maka dari itu, sang penulis yaitu Muhammad April, Desril Aldo, dan Hari Selmi membuat simulasi Monte Carlo untuk memprediksi jumlah kunjungan pasien pada puskesmas tersebut di masa depan. Tujuannya yaitu memberikan informasi kepada pihak puskesmas tentang prediksi jumlah kunjungan pasien di masa yang akan datang. Jadi, setelah melakukan simulasi, nantinya para penulis akan memberikan informasi tersebut kepada pihak puskesmas tentang prediksi jumlah kunjungan pasien pada masa yang akan datang. Sehingga nantinya pihak puskesmas akan mengoptimalkan lagi tentang kualitas pelayanannya. Kemudian ada ruang lingkup dan batasan. Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup variabel data kunjungan pasien pada tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan batasan data yang akurat berdasarkan puskesmas tersebut. Jadi data yang diambil, data dari puskesmas yang akan disimulasikan untuk prediksi jumlah jumlah kunjungan pasien pada masa yang akan datang. Kemudian metodologinya yaitu kuantitatif dengan mengumpulkan data-data tersebut pada Puskesmas Air Haji di tahun 2016 sampai 2018. Sampelnya sama yaitu data jumlah kunjungan pasien pada tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Puskesmas Air Haji. Setelah melakukan simulasi Monte Carlo tersebut, penulis mendapatkan hasil, yaitu prediksi jumlah kunjungan pasien di masa yang akan datang dengan tingkat akurasi rata-rata 91% dan 71%, sehingga informasi ini dapat menjadikan rujukan bagi pihak puskesmas untuk mengambil tindakan dan kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Nah, jadi eh, para penulis ini sudah mendapatkan prediksi jumlah kunjungan pasien di masa yang akan datang dengan tingkat akurasi rata-rata 91% dan 71%. Sehingga nantinya pihak puskesmas akan
memikirkan cara untuk memperbaiki kualitas pelayanan, sehingga tidak ada lagi pasien yang harus menunggu sangat lama dan mempercepat pelayanan dari pasien tersebut. Jadi kesimpulan dari artikel ilmiah ini yaitu setelah melewati langkah-langkah penelitian, simulasi, akan diperoleh hasil prediksi kunjungan pasien, sehingga metode Monte Carlo sangat cocok untuk melakukan simulasi prediksi jumlah kunjungan pasien di masa depan. Oke, kita masuk pada artikel ilmiah yang kedua. Pada artikel ini mempunyai judul Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Konsumen Gerai McD Solo Grand Mall dengan Arena. Eh, contoh contoh kasusnya hampir sama seperti artikel ilmiah yang pertama, yaitu tentang sistem antrian, yaitu dengan penulis Cynthia Ratnasari, Nino Rahadian, dan Eko Liquidano. Tahun terbitnya yaitu 2018. Jadi masalah yang diangkat pada artikel ilmiah ini yaitu tingginya permintaan akan es krim di McD Solo Grand Mall dan kurangnya tenaga yang melayani konsumen yang menyebabkan munculnya antrian yang sangat panjang. Jadi pada pada McD Solo Grand Mall pada saat itu permintaan es krim sangat banyak sehingga menyebabkan antrian pada McD itu sangat panjang. Nah, hal ini tuh Eee, dapat membuat pelanggan merasa kecewa karena menunggu sangat lama dan padahal mereka ingin cepat-cepat makan es krim, cuman dia harus menunggu terlalu lama karena antrian yang sangat panjang. Jadi karena tingginya permintaan es krim tersebut, sang penulis melakukan pemodelan dan simulasi sistem antrian pelayanan konsumen gerai McD Solo Grand Mall supaya meminimalisir terjadinya antrian yang sangat panjang. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan artikel ilmiah ini yaitu mengetahui dan mensimulasikan model antrian pada McD Solo Grand Mall dengan menggunakan software Arena. Jadi, para penulis tadi menggunakan software Arena untuk melakukan pemodelan dan simulasi dari model antrian pada McD Solo Grand Mall. Dengan ruang lingkup dan batasan, ruang lingkup dari penelitian ini mencakup variabel data kunjungan konsumen, waktu dilayani, dan waktu selesai dilayani dengan batasan data yang akurat dari data-data McD Grand Mall Solo. Dengan metodologi yang digunakan oleh para penulis, yaitu metode kuantitatif dan metode analisis data waktu kedatangan, waktu mulai dilayani, dan waktu selesai dilayani pada tanggal 5 Desember 2017. Jadi, mereka menggunakan data pada tahun 2017, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 5 Desember. Nah, sedangkan artikel ini ditulis pada 2018. Dengan sampel data kunjungan dari konsumen, waktu dilayani, dan waktu selesai dilayani pada 5 Desember 2017 pukul 16.00 sampai 18.00 WIB. Nah, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kunjungan dari konsumen, waktu dilayani konsumen, dan selesai dilayani konsumen pada tanggal 5 Desember 2017 pada McD Solo Grand Mall di pukul 16.00 sampai 18.00 WIB. Setelah melakukan simulasi dengan software Arena, penulis mendapatkan hasil yaitu perlu dilakukannya penambahan satu kasir pelayanan. Nah, dengan penambahan tersebut, didapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melayani konsumen dengan dua kasir jauh lebih murah dibandingkan menggunakan satu kasir. Dengan kesimpulan, perhitungan biaya McD Solo Grand Mall menggunakan waktu kedatangan, waktu pelayanan, dan waktu selesai dilayani. Berdasarkan simulasi, penambahan jumlah kasir
dapat mengurangi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantri dan memaksimalkan jumlah konsumen yang dapat dilayani. Jadi, Eee, dengan penambahan satu kasir lagi pada McD Solo Grand Mall, hal ini akan mengurangi adanya antrian yang sangat panjang, sehingga pelayanan lebih cepat dilayani dan konsumen dapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh McD Solo Grand Mall. Selanjutnya, kita masuk pada artikel ilmiah yang ketiga dengan judul "Pemodelan dan Simulasi Penyebaran Penyakit COVID-19 dengan Menggunakan Model Seluler Automata". Jadi seperti yang kita tahu, beberapa tahun yang lalu kita, mendapatkan suatu wabah, yaitu COVID-19, di mana kita harus stay di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana, dan harus menggunakan masker. Nah, jadi pada artikel ini, penulis membuat pemodelan dan simulasi penyebaran penyakit COVID-19. Ya, dengan penulisnya yaitu Vira Makahinda, Gladly si Rorim Pandey, dan Cindy P. Munaisese. Dengan tahun terbit 2022, 1 tahun yang lalu. Dengan masalah yang diambil yaitu karena perkembangan virus COVID-19 yang tiap harinya tidak terduga, membuat masyarakat dan pemerintah kebingungan untuk menanggulangi penyebarannya. Karena walaupun kita sudah melakukan upaya pencegahan, namun penyebaran virus masih terus terjadi dan bahkan bertambah setiap harinya. Kemudian para penulis ini eh, akan mencoba membuat pemodelan dan simulasi tentang penyebaran penyakit COVID-19 ini. Tujuan dari penulisan ini yaitu dapat memprediksi perkembangan penyebaran COVID-19 di bulan yang akan datang menggunakan model seluler automata. Jadi para penulis akan melakukan simulasi agar dapat memprediksi perkembangan penyebaran virus COVID-19 ini di bulan yang akan datang. Sehingga dapat di dapat dicegah agar tidak terus bertambah jumlah jumlah pasien yang positif COVID-19. Dengan ruang lingkup dan dari penelitian ini mencakup variabel data zona resiko COVID-19 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro per kelurahan per 10 Mei 2021 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan batasan data yang akurat. Para penulis menggunakan metodologi kuantitatif dengan mengumpulkan data jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Sitaro dari bulan April hingga bulan Juni. Nah, dengan sampel data kasus COVID-19 di Kabupaten Sitaro dari bulan April hingga bulan Juni. Nah, setelah para penulis melakukan pemodelan dan simulasi menggunakan seluler automata, mereka mendapatkan hasil, yaitu suatu sistem yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan kasus virus COVID-19 pada 10 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan data yang didapatkan. Jadi hasilnya yaitu mereka memperoleh suatu sistem untuk menyebarkan informasi pada 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan data-data yang mereka dapatkan. Jadi kesimpulannya yaitu pembuatan simulasi untuk memprediksi perubahan penyebaran pada bulan tertentu dan tentu saja membutuhkan data perkembangan penyebaran di bulan-bulan sebelumnya. Sehingga dibuatnya simulasi dengan model seluler automata untuk membantu memberikan informasi mengenai perkembangan kasus virus COVID-19. Kemudian masuk pada artikel ilmiah yang keempat dengan judul Pemodelan dan Simulasi Distribusi Kaos Custom dengan Anilogik. Penulisnya yaitu Muhammad Saifuddin Azizi, Yoga Aditya Tama, Muhammad Kusnul Mubarak, dan Dwi Roliawati.
Tahun terbit dari artikel ilmiah ini yaitu tahun 2020. Dengan masalah yang diangkat yaitu karena tidak adanya cara perhitungan khusus, sehingga banyak kendala yang terjadi pada konveksi kaos Surabaya yang menyebabkan produksi yang dilakukan konveksi kaos Surabaya kurang optimal. Jadi, karena ini mereka perlu adanya cara perhitungan agar konveksi kaos Surabaya dapat memproduksi barangnya dengan optimal. Tujuan dari pembuatan artikel ilmiah ini yaitu untuk meningkatkan kualitas dari manajemen konveksi kaos Surabaya dalam mengatur permintaan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi dengan adanya simulasi ini, penulis berharap konveksi kaos Surabaya itu mempunyai kualitas yang lebih tinggi lagi dalam memanajemen dan mengatur permintaan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Ruang lingkup dan batasan. Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang bekerja di konveksi kaos Surabaya dengan batasan data yang akurat. Jadi, eee, para penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan tujuan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan sampel yaitu salah satu pegawai yang bekerja di konveksi kaos Surabaya. Jadi para penulis meminta satu pegawai yang bekerja di konveksi kaos Surabaya untuk diwawancarai mengenai kualitas dari manajemen konveksi kaos Surabaya dalam mengatur permintaan dan meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Kemudian hasil dari artikel ilmiah ini yaitu dengan menambahkan unit sesuai dengan jumlah retail, maka ketepatan distribusi bisa mencapai angka maksimal yaitu 100%, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari manajemen konveksi kaos Surabaya dalam mengatur permintaan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan aplikasi AnyLogic dengan tahap penentuan tempat distribusi, alur proses distribusi, dan simulasi 3D dapat meningkatkan kualitas dari manajemen konveksi kaos Surabaya dalam mengatur naik turunnya permintaan pelanggan, kualitas mutu pelayanan konveksi kaos Surabaya meningkat. Jadi pada konveksi kaos Surabaya ini dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dan meningkatkan kualitas manajemennya. Kemudian masuk pada artikel yang terakhir, yang kelima, yaitu dengan judul Pemodelan dan Simulasi Industri untuk Meminimalkan Waktu Produksi di UKM Mektis. Dengan penulis Fariza Halidasani Azara dan Hanif Awandani dengan tahun terbit 2020. Dengan masalah yang diangkat yaitu banyaknya jumlah orderan yang ada tetapi kadang estimasi waktu yang dibutuhkan tidak sesuai dengan realita yang ada. Tujuan dari simulasi ini yaitu mensimulasikan sistem produksi agar dapat dilakukan analisis permasalahan dan pengambilan solusi terbaik dengan Flexim 6.0. Jadi, para penulis menggunakan Flexim 6.0 untuk mensimulasikan sistem produksi ini. Ruang lingkup dan batasan yaitu mencakup hasil wawancara dari pemilik UKM Mektis konveksi dengan batasan data yang akurat. Metodologi yang digunakan ialah kualitatif dengan data yang diambil dari hasil wawancara kepada pemilik UKM Mektis konveksi dan pengamatan secara langsung dengan sampel pemilik UKM Mektis konveksi yang dijadikan objek wawancara. Hasil dari
Penelitian ilmiah ini dengan Flexim 6.0 yaitu proses paling lama terdapat pada mesin jahit dan juga mesin setrika. Nah, setrika yang digunakan ini sudah tidak normal lagi, sehingga memerlukan proses yang lama untuk menyetrika satu baju. Jadi, dari pihak pemilik harus mengganti mesin setrika tersebut agar mempercepat proses untuk menyetrika satu baju. Dengan kesimpulan, dengan adanya masalah-masalah yang sudah diamati akan menyebabkan produksi terhambat, sehingga estimasi waktu penyelesaian peleset yang menyebabkan kekecewaan pelanggan, merugikan UKM dengan harus memperkerjakan karyawan lembur di hari libur. Sehingga diperlukannya simulasi dengan Flexing 6.0 untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. 5 artikel ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.